sampai situ dulu ya. Iya. Mas Agus? Aku teman tidur bapaknya. Betul. Iya. Betul, Kita betul, jadi betul. yang namanya apa, fasilitas yang harusnya dipenuhi gitu sama Betul. proyek-proyek itu. Berarti gitu. duitnya dimakan tuh ya? Itu masalahnya. Sama siapa sih yang makan duit? Enggak deh. Oh, Jadi iya. ada sesembahannya Animal lagi. goibi Oh. falayudhiru ala goibihi ahada. Ah, Dia mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memberitahu kepada siapapun tentang yang gaib itu. tuh, abis ini jadi ustadz dia. Masya Allah. Masya Allah. Belajar itu bukan hal yang besar, tapi hal yang kecil. Kayak cara ngaduk semennya. Jadi bisa sekarang ya? Bisa. Sekarang di rumah kepake tuh. Kalau yang bolong bisa. Saya udah syuting kemarin. Udah bisa, udah sini gitu Bisa ya. nyemen sendiri. Tiba-tiba seorang Bang Fuad yang paling muda ini pakai sabuk Kamen Rider gitu. Ada ya videonya Ada kan? videonya lagi. Ini emang kelakuan. Jadi gitu. Hai Sobat Grit, kembali lagi bersama kami, saya Kisha Faro, Saya Agus Firmansyah, kami dari film Tumbal Proyek. Oke, sebelum kita masuk karakter, boleh ceritain sedikit nggak sih sinopsisnya film ini tentang apa? Wah, pertanyaan ini baru pertama kali dapetin deh. Iya. Cuma di Kita podcast dari ini. semua interview, Iya. baru ini doang. Baru nih ini yang tanya. nanya. Iya. Padahal itu yang paling sering. Iya, jadi film ini menceritakan tentang ada satu keluarga yaitu Bayu, Marta, Laras, dan Yuda. Dan aku berperan sebagai Yuda. Dan Bayu ini seorang buruh pabrik. Dia sering keluar kota untuk melakukan pekerjaannya. Dan di satu momen tiba-tiba Bayu ini nggak pulang. Bayu ini nggak pulang sehingga mendorong Yuda untuk mencari bapaknya lah gitu. Dan karena dia tahu bapaknya kerja di proyek, dia mencari ke beberapa tempat untuk mencari bapaknya gitu. Dan ketemu di satu proyek ini, salah satu proyek besar itu proyek Suramadu. Dia bersama adiknya Laras gitu dan juga sama ibunya. Nah, yang menjadi inti dari film ini adalah ya perjalanan si Yuda dan keluarganya untuk mencari tahu siapa bapaknya dan juga apa saja yang terjadi di perjalanan mereka gitu. Oke, sampai situ dulu ya. Iya. Mas Agus? Aku teman tidur bapaknya. Betul. Iya. Betul, Kita betul, jadi betul. yang namanya apa, pekerja proyek kan ya, kita dikasih mes gitu kan. Aku tuh sama bapaknya sahabatan, konco lah bahasanya kan di situ ya. Itu koncoku. Jadi secara tidak langsung aku tahu apa yang terjadi dengan bapaknya. Hahaha, enggak deh. Begitu pokoknya. Iya. Oke, tapi pernah dengar atau emang percaya nggak sih tumbal proyek itu ada? Langsung dipan ke saya. Wih, Saya langsung. suka banget ini. Iya. Zoom. Kalau dengar pasti dengar, cuman kalau ditanya percaya atau tidak saya nggak percaya. Iya. Walaupun setelah main film ini? Betul, karena menurut keyakinan saya, kejadian yang dibilang tumbal proyek itu menurutku hanya kedok untuk menutupi pembunuhan yang terjadi aja sih. Cuma Ini kalau propaganda dijawabnya aja. dengan logika gitu ya. Iya, karena kan Iyalah. jadi orang-orang kita kan sangat percaya dengan hal-hal mistis dan klinik ya gitu. Lebih baik dibawa ke sana gitu. Iya, biar aman nih gitu, biar yang penguasa-penguasa ini bebas mau hajar orang siapapun itu. Benar. Iya, dikatinnya sama jin, sama goib. Dan kan rata-rata juga kejadiannya kadang-kadang kecelakaan kerja gitu ya. Kecelakaan Iya. kerja ya karena kurangnya fasilitas yang harusnya dipenuhi gitu sama Betul. proyek-proyek itu. Berarti gitu. duitnya dimakan tuh ya? Itu masalah. Sama siapa sih yang makan duit? Nah, tapi tadi kan setelah memerankan karakter ini, kalau Kesha sendiri kan nggak percaya. Kalau Mas Agus sendiri gimana? Sama? Aku lebih logis sih, benar-benar ke logis, kurang lebih sama kayak Kesha juga. Cuman percaya nggak percaya pada akhirnya. Karena ada hal-hal yang nggak bisa kita jelasin juga akhirnya gitu. Kenapa kayak gini jadinya ya gitu, ya kan? Oke. Jadi Ya, udah percaya maksudnya- nggak percaya lah. Apalagi kan, ya kan membahas pasti kalau ada tumbal ada dukunnya, ada Nah, apanya. ya kan? Ada Ani- sesembahannya Animal lagi. goibi Oh. falayudhiru ala goibihi ahada. Ah, Dia mengetahui yang gaib, tapi dia tidak memberitahu kepada siapapun tentang yang gaib itu. tuh, abis ini jadi ustadz dia. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah ya. Masya Allah, barakallah. Oke, nah tapi kalau Kesha sendiri nih, kenapa langsung tertarik untuk memerankan atau bermain di film ini?
Oke, jawabannya cuma eksklusif di sini ya, belum pernah di podcast lainnya. Saya suka yang pertama karena ceritanya, yang kedua karena karakter saya. Kadang kan aku bertemu dengan banyak skenario yang bisa dibilang nggak well prepared, masih mentah, masih kurang jelas background karakternya seperti apa, motivasi karakternya apa, dampak setelah ada beberapa kejadian apa kepada karakternya. Nah ini semua jelas gitu, karena kebetulan director kami itu bisa multitasking ya. Perjalanan emosinya jelas berarti ya si karakternya. Betul. Karena Mas Jero itu kan selain menjadi director, dia juga seorang penulis gitu. Dan dia juga seorang model, Mas Jerome itu. Enggak Mas, kenapa jadi model? Nah, makanya dari itu. Jerome yang lain itu bener. Oh iya benar. Makanya dari itu ketika aku dapat tawaran untuk filmnya, aku langsung suka dengan ceritanya gitu. Dan yang pasti ya karena Mas Jero itu orangnya sangat realis. Jadi dari segi perjalanan ceritanya pun menurutku tidak banyak, mungkin ada untuk kebutuhan logika film, tapi tidak banyak yang diada-adakan gitu. Dan itu ya. Iya. Oke. Tapi kalau untuk mendalami karakternya sendiri masing-masing ada kesulitan atau tantangan nggak? Aku tuh sempet ke sebuah proyek gitu ya, ikut kerja di sana selama 1 bulan. Nggak bercanda, nggak ada kok. Nggak ya? Kita karena ya itu tadi detailnya seorang Zero Point, dia kasih tahu karakter kita masing-masing secara detail. Jadi kita untuk masuk ke dalam karakternya juga lebih enak, lebih mudah, dipermudah semuanya. Gitu. Oke. Keisha gimana nih? Saya hampir percaya lagi dia beneran. Saya percaya Om Agus beneran sebulan dulu dia jadi. Jadi kuli proyek. Aku kirain sebulan lagi, kan kita mau ngomong sehari gitu. Dia mikirnya gitu, kita reading cuman berapa Iya, minggu, Om? berarti cuma kapan Lo sebulannya kapan, Om? Kapan sebulan? Kalau aku mungkin lebih susahnya yang pertama berdialek Jawa. Ya, karena aku berdialek Jawa di sini. Terus dari aktivitas proyek itu sendiri, karena jujur sebelum ada film ini saya gaptek sekali dengan apa-apa saja yang dilakukan untuk seorang buruh proyek gitu. Dan kami dikasih waktu untuk ada workshop. Aku workshop buat bawa alat-alat berat, ekskavator dan lain-lain. Aku juga belajar. Yang paling kadang belajarnya itu bukan hal yang besar tapi hal yang kecil. Kayak cara ngaduk semennya. Jadi bisa sekarang ya? Bisa. Sekarang di rumah kepake tuh. Kalau yang bolong bisa. Saya udah syuting kemarin. Udah bisa, udah sini gitu. Bisa Ya? nyemen sendiri. Iya. Ngangkul apa segala macam, bikin batu bata lah, apalah. Dia berguna sih untuk diri saya sendiri. Bermanfaat buat saya sendiri ya jujur. Oke. Ada fun fact nggak selama proses syuting? Hal yang menarik apapun itu? Saya nggak nyangka saya bisa senyambung-nyambungnya sama aki-aki ini. Jadi aku tuh punya jabatan buat, jadi kan pemainnya itu ada sekitar 7-8 orang. Ada aku, ada Keisha paling tua di situ. Ada Om Randy Krishna sebagai bapakku, ada Ibu Karina Suwandi, dan ada, aku nyebutnya aki-aki geng. Aki geng, iya, ada Om Agus, ada Om Cetul. Kita plesetannya Gucci Gang ya? Gucci geng. Aki geng. Aki geng. Aki geng. Ada Om Edward sama ada Om Fuad Idris yang paling muda. Gitu. Jadi karena kebanyakan aktivitas karakterku di proyek, jadi aku lebih sering ketemu sama Aki geng. Dan ternyata saya lebih nyambung sama Aki geng daripada sama Aca. Itu juga aneh tuh. Tapi menyenangkan sih. Menyenangkan. Saya bisa dewasa lebih cepat ya. Iya. Sebelumnya enggak ya? Sebelum syuting itu aku masih 20. Sekarang Pas syuting 35. Nambah Naik, umur. nambah umur ya? Nah, nambah umur. Kedewasaan. Kedewasaan. Kedewasaannya. Mungkin ada wejangan nggak dari Aki Gang untuk Keisha? Nggak ada malah. Nggak ada. Nggak ada, saya ngasih mah. Dia. Kita belajar dari Keisha malah. Contohnya, kita belajar tentang Kamen Rider itu apa. Kita tahu ada sabuk-sabuknya Kamen Rider dari Keisha. Kita nggak ada yang tahu tadinya. Gitu kan. Tiba-tiba seorang Bang Fuad yang paling muda ini pakai sabuk Kamen Rider gitu. Ada ya videonya kan? Videonya, gitu. Ini emang kelakuan. Jadi gitu. BTS dia, masuk BTS ya? Nggak tahu ya, masuk nggak? BTS masuk harusnya. Masuk ya. Kalau emosional sendiri yang dibangun, Keisha sempat ini nggak sih kayak riset atau segala macam mungkin?
Untuk emosional, tidak. Enggak ya, aman Iya. ya berarti ya. Fokusnya lebih ke teknis tadi tuh. Yang itu tadi ya. Iya, soal buruh. Tapi kalau untuk emosional karakternya, aku sama Mas Jero udah sepakat kalau biarkan itu mengalir seada-adanya aja gitu. Oke. Nggak ada perasaan yang dibuat-buat, nggak ada yang diada-adain. Terus yang penting kan jelas, maksudnya aku udah jelas tahu background karakterku seperti apa, motivasinya apa. Nanti biar dua hal ini yang mendorong emosi itu keluar gitu. Oke. Tadi kan sempat kesulitan dialek Jawa, ya boleh bagian mana atau pas apa? Masih ingat nggak? Oh nggak kesulitan, aku Oh. belum pernah Oh, iya, berdialek belum pernah. Jawa, jadi butuh effort yang lebih ekstra gitu buat pelajarin. Apalagi ini kan setting waktunya lumayan lama ya, 2003 Oh, gitu. mundur ya. Jadi pastinya dari segi berdialeknya pun nggak akan sama kayak teman-temanku yang di Jogja yang Surabaya sekarang gitu loh. Pasti ada retorika bahasa yang berbeda. Jawa Timuran, Jawa kan banyak banget ya. Iya. Kita kan Jawa Timuran Jawa nih kalau nggak Timuran. salah ya. Itu jadi beda lagi Surabayaan. Nah, tapi dari karakter ini mungkin ada yang bisa diambil nggak hikmahnya nggak tuh? Atau pesan dari karakter masing-masing? Kayak misalkan jangan percaya mistis atau apapun itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Artinya? Itu ma fi anfusikum al-tufu yuhasibkum bihillah fayaghfiru lima yasha wa yu'adzibu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tuh. Maka apabila kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan memperhitungkan perbuatan itu bagimu. Allah mengazab siapa yang dia kehendaki dan mengampuni siapa yang dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan itu aja pegangannya udah dari karakter Yuda. Semua milik Allah. Dan ikuti kata hati. Ya. Bentar, Pak Ustadz, ntar lagi ya. Apa usahanya? Oh ya, tapi yang menarik adalah karakter Yuda ini Kristen. Apa? Karakter Yuda Oh iya. Oh di Kristen. film ini ya? Kristen. Oh, oke. Terus gimana? Tapi ada kesulitan nggak? Saya belajar doa bapak kami sama Aca, sama Kalista. Oh iya, kali Sarum ya. Karena ada adegan baca doa bapak kami. Oke. Udah tadi Arab mulu ya. Iya. Makanya Plot twist. ini seorang aktor. Sadis banget. Luar biasa loh. Saya nggak biasa dipuji-puji gini. Gitu. Pengen ngasih duit ya? Kalau Mas Agus gimana? Ada Apa? karakter yang menarik yang bisa diambil nggak setelah memerankan? Si Rudy ini yang aku peranin ya, itu kalau orang akan ngelihatnya ini karakter yang abu-abu. Dia ini kemana sih orangnya sebenarnya? Dia sebenarnya orang yang setuju dengan tumbal proyek ini atau enggak? Atau emang ya udah kejebak dengan lingkaran itu gitu. Di situnya. Itu menariknya karena ya kita ya aku sendiri tuh nggak memilih harus ke A atau ke B. Jadi kayak bingung aja sendiri di tengah-tengah. Dilema berarti. Dilema. Dilema ya. Dilema cinta. Ungu. Ungu. Siapa vokalisnya? Hah? Pokoknya Heeh. Arya Wahab. Kan sempat Arya Wahab. Oh iya pernah sempat Om Arya. Papski Arya sempat. Iya. Papski. Papski. Ya, Papski. Oke. Terakhir mungkin pesan yang ingin disampaikan. Udah terakhir aja. Udah. Buru-buru amat sih ya. Buru-buru amat lah. Kita masih enak nih. Kita di masih sini mau loh. nyantai di sofa ini. Hati-hati jatuh nanti tidur di situ. Oh iya, jangan. Pernah ada yang geledak Oh, soalnya. ada yang beda. Apa tadi? Oh ya pesan. Pesan dari film ini. Apa sih yang mau disampaikan? Iya. Tadi yang gue bilang. Manusia itu nggak boleh kehilangan kompas moral. Tetap harus ada yang ditakuti karena kalau manusia dikasih kebebasan sebebas-bebasnya, dia tidak akan menjadi manusia lagi. Sekolah dari segi dramanya yang tadi belum kubahas, terkadang kita ngerasa atau kita meyakini hal-hal baik itu hanya dimiliki oleh keluarga, tapi terkadang keluarga juga yang membawa kesakitan terbesar. Jadi Sobat Grit mungkin bisa dikasih tahu kapan film ini akan tayang di bioskop. Bapak dong. Jadi Sobat Grit, bersiap-siap, siapkan diri kamu, siapkan mental, siapkan uang yang pastinya karena kita harus membeli tiket. Betul. Ya,
Tiket apa tuh? Tiket nonton di tanggal 13 Mei 2026 itu akan ada tumbal proyek di bioskop kesayangan kamu. Sudah siapkah kalian ditumbalin? Udah siap datang ke bioskop. Bye-bye, Oh, Sobat udah. Grit. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.